Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kesempatan untuk hadir di kelas ini untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran kita seperti biasa. Jadi untuk kelancaran pembelajaran kita selanjutnya, kita harus membaca doa dulu. Ketua silakan. Siap. Doa mulai. Semoga apa yang kita bacakan tadi menjadi jembatan untuk kita untuk pembelajaran kita menjadi lancar. Nah, seperti biasa Ibu akan mencek kehadiran kalian dulu. Arif Bila, Muhammad Alfi, Ridho Agus Ramadan, ya, D8 tolong perhatikan. Sebelum pembelajaran kita mulai, yang ada di mejanya hanya buku sosiologi yang tidak berhubungan dengan sosiologi, silakan disimpan. Sebelumnya Ibu sudah menjelaskan atau materi minggu lalu kita sudah membahas mengenai interaksi sosial. Masih ingat? Apa itu interaksi sosial? Timbal balik. Hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Nah, untuk bisa dikatakan interaksi itu berjalan dengan efektif, tentu harus adanya stimulus dan respon, adanya tindakan dan efek yang diberikan oleh pelaku interaksi. Nah, lalu selanjutnya ada bentuk-bentuk interaksi. Apa saja? Ada interaksi asosiatif dan interaksi disosiatif. Nah, interaksi asosiatif ada 4 bagiannya. Ada kerjasama, akomodasi, asimilasi, akomodasi. Ada kerjasama yang pertama. Ya. Selanjutnya baru akomodasi, asimilasi, dan akomodasi. Ada bagian disosiatif, persaingan, kontravensi, dan tantangan. Nah, pada interaksi asosiatif ada interaksi jenisnya kerjasama. Apa itu kerjasama? Jadi kerjasama adalah usaha yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama yang dilakukan oleh individu dengan kelompok. Nah, jadi dalam kelompok itu memiliki tingkatan, memiliki kedudukan yang berbeda-beda. Ada yang berkedudukan sebagai ketua, wakil, bendahara, sekretaris, atau seterusnya ya. Nah, jadi dalam satu kelompok itu ada tingkatan atau kedudukannya. Nah, itu dinamakan status sosial dalam suatu kelompok. Nah, jadi ini judul besar materi kita hari ini tentang status, peran, dan kelas sosial. Jadi tujuannya Ibu menjelaskan materi tentang status, peran, dan kelas sosial ini. Ibu harapkan kalian bisa paham, bisa mengerti apa saja status-status sosial yang ada di masyarakat, apa saja peran yang harus dijalankan sesuai dengan status sosial yang kalian miliki. Lalu apa saja tingkatan kelas sosial yang ada di dalam masyarakat. Nah, kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu tentang status sosial. Nah, apa tadi status sosial? Kedudukan atau posisi dalam suatu masyarakat secara luas. Ya. Jadi status sosial adalah kedudukan atau
kerjanya dia berstatus sebagai karyawan. Berarti dia memiliki 3 status. Nah, itu yang bisa memiliki 2 atau lebih status yang dijalankan sekaligus. Lalu, status sosial itu bisa berubah-ubah sesuai dengan perubahan sosial yang terjadi. Nah, seperti kalian ini, sekarang kan berstatus sebagai siswa. Nanti kalau udah tamat, mau kuliah, apalagi statusnya pasti beda kan? Ya, siswa lagi. Nah, jadi itu status sosial bisa berubah sesuai dengan perubahan yang ada di lingkungannya. Paham? Paham. Ya, jadi itu tadi mengenai status sosial. Lalu yang kedua, kita masuk pada jenis-jenis dari status sosial ini. Nah, ini juga bisa kita katakan sebagai cara untuk mendapatkan statusnya. Yang pertama ada namanya ascribed status atau status yang digariskan. Nah, status yang digariskan ini bisa dibilang didapatkan dari orang tua atau statusnya didapatkan secara otomatis dari kita lahir. Nah, contohnya apa? Status yang kalian miliki atau yang kalian dapatkan dari lahir. Jenis kelamin, apa lagi? Gelar kebangsawanan. Nah, itu biasanya terlahir dari keturunan kebangsawanan, baru ada gelar itu ya, karena tidak semua orang bisa memiliki gelar kebangsawanan. Jadi itu juga termasuk. Lalu apa lagi? Nah, keturunan. Nah, jadi untuk mendapatkan gelar status ascribed status ini, kita tidak perlu adanya usaha untuk mendapatkan status itu, karena kita sudah mendapatkannya dari sejak kita lahir, dari orang tua. Nah, selanjutnya ada namanya achieved status. Nah, status achieved status ini merupakan status yang diusahakan, status yang didapatkan dari adanya usaha yang kita lakukan. Nah, contohnya apa? Siapa yang bisa memberikan contoh? Ratu, silakan. Nah, untuk menjadi ketua OSIS kita tentu perlu adanya usaha. Apa usahanya? Contohnya ketua OSIS, usaha yang dilakukan ketua OSIS adalah bisa menjadi pedoman bagi siswa lain serta memiliki visi-misi yang besar untuk pembangunan dan kesehatan yang baik untuk semua. Nah, tentunya kita harus memiliki usaha sebagai siswa yang memiliki tingkatan lebih tinggi kan? Nah, itu contoh dari status achieved status. Kita ada usaha dulu sebagai siswa yang disiplin mungkin, yang menyediakan visi-misi untuk menjadi ketua OSIS tersebut. Nah, lalu contoh yang kedua apa lagi? Presiden. Nah, untuk mendapatkan status sebagai presiden, apa yang usaha yang dilakukannya? Masuk partai. Tentunya ada pendidikan yang dijalankannya dulu, lalu tergabung dalam sistem pemerintahan atau masuk ke dalam partai yang dibilang tadi kan. Nah, lalu baru itulah dinamakan status sebagai presiden sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lanjut. Yang ketiga ada namanya assigned status. Assigned status itu merupakan status yang diberikan. Nah, status yang diberikan ini merupakan ini bisa jadi penggabungan antara dua status yang pertama tadi. Pertama, kita untuk mendapatkannya kita harus ada usahanya. Lalu setelah memiliki usaha yang keras misalnya kan, lalu didapatkan diberikan penghargaan oleh orang lain. Nah, contohnya seperti gelar kepahlawanan. Nah, contoh yang terdekatnya aja sebagai siswa teladan. Nah, untuk menjadi siswa teladan, tentu kalian harus menjadi siswa yang disiplin dulu, banyak menjadi contoh bagi siswa yang lain, sehingga kalian dinobatkan oleh sekolah sebagai siswa yang teladan. Nah, itu ya contoh dari assigned status. Sampai sini paham? Tadi yang pertama apa tadi? Ascribed status. Status yang digariskan. Lalu yang kedua ada achieved status. Yang diusahakan.
status yang diberikan. Jadi tahu ya bedanya? Nah, lalu kita masuk ke materi yang kedua, yaitu mengenai peran sosial. Nah, peran sosial ini merupakan tingkah laku atau tanggung jawab yang diharapkan sesuai dengan kedudukan atau posisi yang kita miliki, atau sesuai dengan posisi atau status yang kita miliki. Nah, intinya ini seperti tugas. Kalau guru apa tugasnya? Mengajar. Ya kan, kalau dokter apa tugasnya? Mengobati. Nah, jadi peran ini merupakan tugas atau tanggung jawab seseorang sesuai dengan status yang dimilikinya. Status dan peran ini tidak bisa dipisahkan, pasti selalu berhubungan. Karena tidak bisa kita katakan perannya tanpa sesuai dengan statusnya. Lalu ada fungsi peran. Ada fungsi peran sosial. Nah, yang pertama ada peranan yang dimainkan seseorang dapat mempertahankan kelangsungan struktur masyarakat. Nah, maksudnya gimana? Tidak ada peran orang tua kalau tidak memiliki anak, ya kan? Belum bisa dikatakan menjadi orang tua kalau belum ada anaknya. Nah, jadi itu maksudnya kelangsungan struktur masyarakat. Lalu yang kedua fungsinya dapat digunakan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu. Nah, di sini seperti contohnya dokter tadi. Nah, dia kan tugasnya sebagai untuk mengobati pasien. Nah, tentu harus mampu dulu, baru dia bisa membantu orang lain. Jadi tugasnya itu sesuai dengan perannya. Tidak bisa kan, misalnya perannya sebagai guru disuruh mengobati pasien atau ibu-ibu yang sedang melahirkan. Memang bisa seperti itu. Nah, kan berarti tidak sesuai dengan statusnya. Jadi intinya untuk menjalankan untuk membantu orang lain itu kita harus menjalankan perannya sesuai dengan status. Nah, lalu yang terakhir ada materinya kelas sosial. Apa itu kelas sosial? Kelas sosial yang ya, jadi kelas sosial merupakan sekelompok individu yang menempati lapisan sosial berdasarkan kriteria ekonomi. Nah, ekonomi yang dimaksudkan berdasarkan tingkatan atau pendidikan, kekayaan. Ya, jadi intinya kelas sosial ini berupa pembagian masyarakat sesuai dengan perekonomiannya. Ada yang tingkat pendidikannya tinggi, ada yang tingkat pendidikannya rendah. Lalu pada bagian tingkat pekerjaannya ada yang menjadi bos, ada yang menjadi karyawan. Nah, jadi itu berupa tingkatan dalam perekonomian yang dimaksud dari kelas sosial ini. Jadi itu materi kita hari ini mengenai status, peran, dan kelas sosial. Ya. Untuk selanjutnya, Ibu ada untuk tugasnya, Ibu menyediakan satu LKPD. Tugasnya ini per kelompok, jadi setiap kelompok Ibu memberikan satu LKPD masing-masing per kelompoknya. Nah, dalam LKPD ini ada terdapat dua gambar, ya. Ini gambar. Nah, nanti di sini kalian buat di sini gambarnya itu statusnya apa? Kelihatan? Nah, nanti kan kalian buat di sini statusnya sebagai dokter. Nah, pada bagian jenis statusnya ini, untuk status sebagai dokter itu apa cara atau jenis status yang tergolong? Saya dokter apa tadi? AJPET
sebagai pengamat kebudayaan atau sebagai contoh dari kebudayaan sesuai gelar kepahaman. Udah paham ya? Ada lagi yang tidak paham mengenai alasannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu tentang status dan peranan sosial. Yang pertama ada jelaskan jenis status disertai alasan sesuai gambar tersebut secara kelompok. Di sini ada gambar dokter. Jenis status sosial menurut kelompok kami ialah status sosial yang diusahakan atau achievement status. Alasannya karena untuk menjadi seorang dokter perlu usaha dan menempuh pendidikan yang sesuai dengan dokter. Peranan sosial yang dilakukan oleh dokter di kalangan sosial adalah mengobati pasien serta melayani masyarakat. Yang kedua ialah bangsawan atau status yang digariskan. Karena memperoleh gelar kebangsawan tidak membutuhkan usaha dan itu didapatkan sejak lahir. Peranan sosial yang dilakukan oleh kebangsawanan ialah sebagai contoh untuk memperkenalkan kebudayaan dan memimpin masyarakat yang dipimpinnya. Sekian dari kelompok 3. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3. Selanjutnya siapa lagi? Kelompok Syana? Ya, silakan. Silakan untuk kelompok Syana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu ada gambar polisi. Status yang diusahakan yang disebut dengan achievement status. Nah, alasan status polisi yang diusahakan adalah ia menempuh atau melakukan pendidikan selama 7 bulan lamanya. Lalu peranan sosial polisi yang pertama yaitu melayani masyarakat. Yang kedua, menjaga keamanan dan ketertiban. Dan yang ketiga, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Nah, yang kedua, status yang diberikan yaitu adalah karyawan teladan, disebut dengan asignet status. Nah, alasannya status yang didapatkan karena kedisiplinan dan dapat memberikan contoh yang baik untuk karyawan yang lainnya. Peranan sosial karyawan teladan adalah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan perintah yang diberikan, lalu menciptakan ketenangan kerja di perusahaan. Pagi-pagi nonton iklan sambil makan ikan. Walaupun kami diabaikan, terima kasih yang sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pantun jenakanya terakhir. Nah, jadi itu tadi ya hasil diskusi kelompok dari kenapa tolong perhatikan sebentar. Nah, jadi itu tadi ya ada presentasi dari diskusi kelompok 3 dan kelompok 2. Tadi ada yang termasuk kepada gelar pahlawan, itu termasuk apa jenis status? Gelar kepahlawanan itu yang diberikan ya. Ya. Nah, ada ascribed, ada achieved, lalu asignet. Nah, jadi itu tadi ya berupa hasil diskusi dari masing-masing kelompoknya. Jadi di sini siapa yang mau memberikan kesimpulan tentang materi kita hari ini? Ada yang mau memberikan kesimpulan? Tentang tadi ada status sosial. Apa itu status sosial? Jenjang di kalangan masyarakat sesuai Kedudukan. kedudukan yang dari masyarakat. Kedudukan atau posisi seseorang dalam suatu